Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bagian pertama ini marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala apa yang kita miliki, karena semua yang terjadi ini tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal, yang artinya termasuk tanda pengandalan pada amal ialah berkurangnya harapan ketika ada kesalahan. Jadi jikalau seseorang itu hanya mengandalkan amalnya, maka ketika dia melakukan kesalahan, rasa berharapnya kepada Allah akan berkurang. Untuk itu, janganlah kita mengandalkan amal kita, akan tetapi berharaplah terus-menerus kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum kafir, kecuali orang-orang kafir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah mudah melepaskan diri dari keterikatan hati pada apa yang kita kerjakan. Kita bahkan sering memenuhi pikiran dan perasaan kita dengannya, memenuhi pikiran dan perasaan dengan pekerjaan kita. Bukan hanya saat mengerjakan, tetapi terlebih sesudahnya. Sesudah selesai mengerjakan sesuatu pun, kita kadang sering masih teringat dengan pekerjaan yang telah kita kerjakan. Tentu ini karena kita ingin sempurna, melewati semua proses kerja amal hingga akhir. Akhirnya, tanpa kita sadari,
kita lupa menempatkan Allah dalam perbuatan dan tindakan kita. Padahal kita semestinya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal, agar apapun hasilnya tidak mengubah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekerja keraslah sembari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan semua aktivitas kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah dengan benar dan ikhlas, maka bekerja pun menjadi lepas. Bila tergoda, senantiasalah luruskan niat kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatum minal himmatil aliyah, yang artinya keinginanmu untuk melulu beribadah padahal Allah masih menempatkanmu pada posisi harus berusaha atau mencari nafkah, termasuk syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha padahal Allah telah menempatkanmu pada posisi melulu beribadah merupakan bentuk penurunan semangat dari tekad yang tinggi. Artinya, jikalau kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada maqam kasab, yaitu kedudukan yang harus berusaha, jikalau kita tidak berusaha ekonomi kita menjadi lemah, berkurang, bahkan kekurangan, maka kita harus berusaha dengan maksimal dan berdoa serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dalam kedudukan kasab, yang artinya kita didudukkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah pada posisi yang harus berusaha, kemudian kita ingin tidak berusaha, hanya beribadah saja, sehingga ekonomi kita melemah, kekurangan, bahkan kita terjerumus pada hutang yang banyak, maka itu berarti syahwat yang samar. Artinya itu adalah nafsu yang samar. Sebaliknya, apabila kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada maqam tajrid, artinya kita tanpa berusaha untuk mencari nafkah, Allah sudah mencukupi kita. Kita hanya beribadah mahdhah, ibadah ritual saja, tanpa usaha dalam hal ekonomi, tapi ekonomi kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah melimpah ruah rezeki materi kita. Kemudian kita ingin untuk bekerja dalam hal ekonomi, kemudian
ibadah kita menjadi menurun, itu berarti semangat dan tekad kita yang tinggi mengalami kemerosotan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menempatkan kita pada posisi tajrid, artinya tanpa berusaha dalam hal ekonomi Allah sudah mencukupi kita dalam hal ekonomi, maka janganlah kita banting setir atau turun derajatnya menjadi makom kasab untuk berusaha dalam hal ekonomi sehingga amal ibadah kita yang berupa ritual berkurang bahkan menurun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menentukan peran unik setiap kita dalam hidup dengan hiasan karakter dasar yang mengiringinya. Untuk yang satu ini, kita sebaiknya bersikap menerima. Tentu tidaklah mudah untuk belajar menjalani peran bawaan ini, menjadi khalifah di bumi. Dalam bagiannya masing-masing kita sudah diberi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mesti menerima dengan wajar perbedaan peran satu sama lain. Biarkanlah ada di antara kita yang memperkenalkan diri kepada khalayak ramai untuk membawa mereka kepada kesejahteraan hidup. Biarkan juga di antara kita ada yang tetap tersembunyi untuk menjaga keseimbangan hidup. Dalam bahasa awam, kita boleh beraktivitas di dunia formal maupun informal, memperoleh profit ataupun benefit, sepanjang tidak melupakan keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menerima kenyataan bersamanya. Kita akan lebih mudah menerima kenyataan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melupakan keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang ada di bumi ini sudah diberikan peran masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang pandai dan ada yang belum pandai. Ada yang mudah dalam mencari nafkah dan ada yang sulit mencari nafkah. Akan tetapi kita teruslah berusaha untuk berubah menjadi yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar, yang artinya menggebunya semangat tak akan mampu menerobos benteng takdir. Artinya, jikalau seseorang itu ditakdirkan dalam keadaan tertentu, biarpun orang tersebut bersemangat menggebu-gebu, maka dia tidak akan dapat menerobos benteng takdir tersebut. Akan tetapi kita harus ingat bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kita tidak tahu takdir hari esok. Untuk itu kita harus tetap optimis. Kita
terus harus berharap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berusaha semaksimal mungkin, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hutang 500.000. Akan tetapi besok kita mendapatkan penghasilan 1 juta. Mungkin saat ini kita punya hutang 1 juta, tapi besok kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan penghasilan 1 miliar. Itu tidak ada yang tahu. Untuk itu kita harus berusaha yang maksimal, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, berdoa dan sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan antara kehendakmu dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan angin yang membatasi busur panahmu dengan sasaran. Meskipun perhitunganmu sangat akurat, bisa saja angin membelokkan busurmu ke arah yang lain. Tugasmu hanyalah memfokuskan perhatianmu pada sasaran, mempersiapkan segala kemungkinan untuk berhasil membidik tepat sasaran. Selanjutnya, biarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa seperti itu? Karena sejujurnya kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saat busur melesat dan mengarah ke sasaran. Berbelokkah atau tetap lurus? Akan tetapi kita harus tetap optimis. Kadang yang jadi sasaran kita seumpama dalam hal ekonomi, sasaran kita adalah untuk mendapatkan keuntungan 500.000, tetapi meleset dan atas kehendak Allah, sasaran itu meleset mendapatkan keuntungan 2 juta. Kita tidak tahu. Mungkin sasaran seumpama dalam hal ibadah, yang mana yang kita sedekahkan itu hanya uang 500 rupiah yang mungkin dianggap sepele. Akan tetapi karena kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sepele itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berpahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jikalau kita bersedekah dengan uang yang lebih besar dan dengan niat yang ikhlas, insya Allah pahalanya pun akan lebih besar dan berlipat ganda. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka indaka la taqum bihi li nafsik, yang artinya istirahatkan dirimu dari ikut mengatur urusanmu, sebab apa yang telah diurus untukmu oleh selainmu tak perlu lagi kau turut mengurusnya. Artinya, jikalau segala sesuatu urusan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istirahatkanlah diri kita untuk selalu mengaturnya,
sehingga kita sibuk mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktu kita hanya untuk mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, sudahlah kita laksanakan saja perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita jauhi larangannya. Maka hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah diatur oleh Allah akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita harus mengurusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak terkira. Oleh karena itu, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengurus segala urusan kita dan memberikan jalan keluar. Segala urusan kita, apakah itu masalah keluarga kita, masalah ekonomi kita, semua akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terkira. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini kebiasaan unik manusia pada umumnya. Meskipun sudah mewakilkan urusan kita pada orang lain, kita terus mencampuri dan melibatkan diri. Inilah yang menyebabkan kita selalu kelelahan dalam hidup ini. Sebab kita tidak pernah istirahat dari hal-hal yang sesungguhnya sudah diurus orang lain. Begitupun kita sangat sering meragukan kekuasaan Allah atas apa yang sesungguhnya telah diurus olehnya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, yang seharusnya kita ini hidup damai dalam menjalani kehidupan, kita malah makin tertekan karena perbuatan kita sendiri yang meragukan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Yang artinya, kesungguhanmu meraih apa yang telah dijamin untukmu dan kelalaianmu mengerjakan apa yang dituntut darimu merupakan bukti padamnya mata hatimu. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya, jadi kalau kita itu hanya bersungguh-sungguh meraih apa yang telah dijamin untuk kita, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki kita, tapi kita menggebu-gebu memforsir semua tenaga kita, pikiran kita hanya urusan duniawi, sementara amal ibadah kita lupakan, kita lalaikan. Ini berarti mulai padamnya mata hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kesungguhan kita dalam meraih apa yang kita inginkan itu melalaikan kita untuk mengerjakan apa yang telah dituntut dari kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup orang beriman mengalir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Zat yang Maha Pemberi. Jadi tidak sepantasnya kita menjalani hidup dengan penuh ketegangan, sebab ketegangan dan rasa tertekan itulah yang sering menjadikan kita mengejar kebutuhan duniawi dan melupakan kepentingan ukhrawi. Kita ibarat orang yang berjuang menggapai kebahagiaan sesaat untuk penderitaan seabad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita membutakan diri dari penghambaan kepadanya dan jatuh pada penghambaan pada dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.